Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjawab 3 persoalan besar di kota Jakarta mulai dari banjir, tata ruang dan kemacetan. Berbagai infrastruktur pun dibangun penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi 3 permasalahan tersebut. Dan rekan kami, Andrew Pakpahan secara eksklusif akan menanyakan langsung terkait berbagai solusi dari penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Namun sebelumnya kita saksikan dulu tayangan berikut. Pada 22 Juni 2023, Jakarta genap berusia 496 tahun. Sejak berdiri tahun 1527 silam, wajah ibu kota negara Republik Indonesia ini terus mengalami perubahan yang kian modern dan ramah bagi warganya. Mulai dari transportasi, jalur pedestrian, hingga ruang terbuka hijau. Meski demikian, Jakarta masih terus berbenah, seperti menyelesaikan masalah kemacetan, polusi yang menyebabkan kualitas udara di DKI Jakarta tidak baik, hingga masalah banjir yang dirasakan oleh sejumlah warga Jakarta setiap tahunnya. Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hal tersebut. Dalam mengurai kemacetan serta polusi udara, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan layanan transportasi massal seperti MRT, LRT, dan Transjakarta. Sementara dalam menangani banjir, Pemprov DKI Jakarta merevitalisasi waduk Pluit dan membangun sodetan Ciliwung. Ya, untuk membahas lebih lanjut perkembangan wajah kota DKI Jakarta, saat ini kami telah bersama dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Selamat siang Pak Heru, Assalamualaikum. Apa kabar Pak Heru? Waalaikumsalam, selamat siang Mas, kabar baik. Baik, sebelumnya kami mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk DKI Jakarta yang ke-496. Pak Heru, selama kurang lebih 7 bulan ya menjabat sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta, gimana perasaannya Pak? Udah mulai pusing kah? Atau semakin tertantang menjalani perannya sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta? Terima kasih Mas. Yang pertama adalah kembali ke rumah, kembali ke tempat saya berkarir selama kurang lebih 30 tahun. Dan tentunya permasalahan-permasalahan Jakarta silih berganti. Betul. Dan pasti terus ada. Nah, maka dari itu menjadi penyemangat, begitu ada masalah menjadi penyemangat untuk bisa terus menyelesaikan berbagai masalah. Tentunya bersama dengan rekan-rekan pejabat DKI yang saat ini adalah teman-teman saya semua, sehingga mereka sudah satu rasa lah dengan saya. Mereka tahu, sudah paham, maka kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersemangat untuk terus menyelesaikan permasalahan. Walaupun dalam sebuah perjalanan tugas itu tidak bisa memenuhi semua apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tetapi intinya adalah kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat baik menyelesaikan semua apa yang dirasakan oleh masyarakat, misalnya terkait dengan banjir, terkait dengan kemacetan lalu lintas, terkait dengan polusi, terkait dengan mungkin ada hal-hal masyarakat yang perlu lebih kami perhatikan seperti kondisi stunting dan seterusnya. Nah, ini memberi semangat dan harapan saya juga semua institusi, semua masyarakat juga sama kompak dalam rangka hari ulang tahun DKI yang sudah masuki usia 496. Terus kita menjaga kota ini tetap hidup, ekonominya berlanjut, UMKM-nya bisa tumbuh, masyarakatnya bisa istilahnya happy, dan masyarakat bisa mencari nafkah, bekerja dengan aman. Oke, luar biasa. Justru menjadi sebuah tantangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan tujuannya adalah membuat warganya nyaman di Jakarta. Luar biasa sekali. Pak Heru tadi menyebutkan ada beberapa poin yang menjadi masalah di DKI Jakarta yang ini memang sulit sekali untuk diselesaikan ya, tentang kemacetan, kemudian banjir, tata ruang juga ya, dan polusi udara itu.
Kita bahas satu persatu, Pak Heru. Kita mulai dari tata ruang dulu mungkin ya, karena ini juga menjadi persoalan yang cukup sulit untuk diselesaikan. Kalau membahas tentang tata ruang, saya ingin mengaitkan dengan urbanisasi juga, Pak Heru, karena DKI Jakarta ini kan menjadi magnet ekonomi ya, Pak. Apalagi kalau bulan suci Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri maksud kami, ketika orang mudik ke kampung halaman terus kembali ke Jakarta, ada juga warga lain yang datang ke Jakarta kemudian mencari nafkah untuk mengadu nasib di Jakarta. Tetapi permasalahannya Pak Heru, ada juga warga pendatang yang tidak mendapatkan pekerjaan tetap dan tinggal di pinggiran Jakarta sampai tinggal di kolong-kolong flyover nih Pak Heru. Kalau Pak Heru sendiri melihatnya seperti apa Pak? Jadi itu kan pertama adalah hak semua warga negara Indonesia untuk pindah tinggal di sebuah kota, dan Jakarta memang menjadi magnet yang tadi Mas sampaikan, magnet untuk mencari nafkah, yaitu silakan saja merubah sebuah kehidupan, bahkan ingin bersekolah di Jakarta, bahkan ingin berdagang di Jakarta. Nah sekali lagi itu adalah hak warga negara Indonesia yang memang pemerintah daerah, khususnya di pemerintah DKI Jakarta, ya wajib menerima mereka. Nah tadi Mas sampaikan permasalahan di kehidupan di kolong tol, jadi saya teringat ketika 2002 kami pemerintah daerah itu pernah melakukan revitalisasi ataupun pengosongan kolong tol sepanjang 12,5 kilo. Ya, warganya kita pindahkan ke rumah susun. Tapi dalam sebuah perjalanan waktu, hari ini mungkin ada sebagian warga yang tinggal di sana, dan contohnya terakhir di Jakarta Barat, dan kami mendata itu ada yang berKTP DKI, ada yang berKTP non DKI, kami fasilitasi. Baik, jadi ini sebetulnya cukup kompleks ya, tetapi bagaimana sebetulnya kita melihat tantangan tersebut dan menyelesaikan solusinya seperti yang Pak Heru bilang tadi, membina mereka, memindahkan juga ke rusun sehingga mereka memiliki kehidupan yang lebih layak ya. Kalau kita jangka panjang lagi, tentunya sudah sewajarnya Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, memindahkan ibu kota ini ke IKN. Karena beban Jakarta kan sudah 11,3 juta jiwa. Kendaraan tumbuh terus. Kendaraan bermotor dari 14 juta menjadi 16 juta roda 2. Betul. Kendaraan roda 4 dari 4 juta menjadi 6 juta. Itu berbagai, roda 4 kan banyak ya. Ada sedan, ada kendaraan minibus dan lain-lain. Itu semuanya berinteraksi di pemerintah DKI Jakarta. Nah, dengan adanya perpindahan ke IKN, harapan kami adalah sesuatu kota menjadi kota tumbuh misalnya di IKN, mungkin magnetnya jadi berbagi. Ada yang di Jakarta, nanti kan kalau sudah pindah Jakarta tidak ibu kota lagi. Ada yang Jakarta, ada IKN, ada Surabaya, ada Jawa Barat, Bandung, ada Medan. Nah, ini bisa berbagi masyarakat untuk memilih sebuah kehidupan. Nah, dengan adanya hal itu, maka pemerintah daerah DKI khususnya ya tentunya memendahkan diri untuk bisa menjadi kota global, kota yang nyaman. Nah, sekali lagi perpindahan penduduk ke Jakarta itu menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah daerah DKI Jakarta. Betul, jadi tidak bisa pemerintah berjalan sendiri, harus ada pihak-pihak lain, terutama masyarakat kita juga ya. Dan ini juga mengurangi beban volume kendaraan di DKI Jakarta. Nah, saya mau bergeser sedikit tentang kemacetan nih Pak Heru. Karena kita rasakan juga setelah pandemi mereda, kemacetan di DKI Jakarta sudah mulai kembali normal nih Pak. Sudah mulai tinggi kembali. Nah, Pak Heru juga sudah membuat banyak sekali terobosan baru ya, revitalisasi halte Transjakarta, kemudian MRT juga diintegrasikan juga dengan LRT juga, semua terkonek begitu ya. Ini apakah juga menjadi salah satu solusi jitu agar ya warga yuk kita beralih menggunakan transportasi umum dari kendaraan pribadi kita supaya bisa mengurangi kemacetan di DKI Jakarta yang
saat ini kita rasakan luar biasa sekali, Pak Heru. Pertama, kemacetan itu tidak bisa dibebankan kepada pemerintah daerah saja, Pemda DKI maksud saya, untuk menyelesaikan solusi kemacetan. Karena tadi kan, hak-hak warga negara untuk membeli mobil kan tidak bisa dilarang. Mobil, motor. Nah, namun demikian pemerintah DKI, kami melanjutkan LRT Kelapa Gading Manggarai, merevitalisasi bersama dengan pemerintah pusat stasiun Tanah Abang dari yang tadinya 4 jalur menjadi 6 jalur. Karena pertumbuhan dari 70.000 menjadi 100.000 per hari rata-rata. Nah, di sisi lain tadi Mas bilang bangkitan ekonomi. Di sisi lain kan itu tanda-tanda salah satunya ekonomi di Jakarta bergulir, membaik. Tapi di sisi lain menimbulkan sebuah kemacetan yang mungkin tidak nyaman bagi masyarakat. Tadi kembali, LRT Manggarai kami lanjutkan. Begitu juga saya memperhatikan, kalau saya membangun MRT itu kan sudah tahu dari sejak tahun 92 prosesnya. Nah, pada saat Pak Joko Widodo sebagai gubernur, beliau yang meneruskan, meng-groundbreaking dan melaksanakan sampai hari ini. Dan saat ini pemerintah daerah DKI Jakarta concern terus untuk memajukan fase sampai dengan Ancol. Nah, deponya di mana? Deponya kemarin kami bersepakat semuanya termasuk Kementerian Perhubungan adalah deponya masuk ke Ancol. Jadi MRT bersama Ancol membangun sebuah depo. Di situ ada TOD nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Ini kan nanti kalau sudah terbangun semua, terkonek tentunya dengan transportasi yang dibangun oleh pemerintah pusat, insya Allah mengurangi kemacetan. Nah, di sisi lain tadi saya sampaikan, Pemda DKI tidak bisa sendiri. Karena kan mereka tinggal di Bekasi, di Depok, di Tangerang. Nah, salah satunya kami dengan pemerintah Jawa Barat, contohnya Bogor, kalau sudah peak season memang penumpang itu menumpuk di sebuah titik di Bogor, Dinas Perhubungan Pemda DKI dengan Dinas Perhubungan Bogor itu komunikasi dan langsung kami jemput di titik tertentu untuk supaya bisa masuk ke Jakarta dan mereka tidak membawa kendaraan. Di sisi lain, fase MRT berikutnya adalah kami masuk ke posisi batas daerah. Waktu itu saya sudah bicara dengan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, dan kita sudah bersepakat bersama-sama masuk ke arah Bekasi sepanjang kurang lebih 2 kilo lah ya, MRT-nya nanti. Harapan saya jika pemerintah daerah Jawa Barat khususnya Bekasi memiliki lahan untuk depo, kita bisa masuk lebih dalam lagi. Nah, itu saya sampaikan kepada stakeholder yang terkait, Kementerian Perhubungan, kalau mereka menyiapkan lahannya, ya kita nanti bangunkan deponya kira-kira gitu. Sementara waktu kita bisa masuk ke Medan Satria itu Bekasi kurang lebih 2 kilo. Nah, sekali lagi membangun transportasi di Jakarta harus bersama-sama. Nah, berikutnya adalah tadi bangkit dengan Manggarai, di sana ada TOD, ada LRT, terus nanti ada komuter dan ada LRT yang dari pemerintah pusat. Nah, kami mensupportnya masuk ke sana melalui Transjakarta. Nah, Transjakarta kan itu fleksibel. Nah, berikutnya Dinas Perhubungan Transjakarta dengan Angkasa Pura II Soekarno-Hatta terus berkomunikasi, berdiskusi untuk bisa Transjakarta itu melayani sampai dengan bandara. Tentunya tidak menyinggung, tidak mengurangi transportasi yang saat ini sudah berlangsung. Nah, itu sedang ya kita harus memperhatikan ya, ada Damri, ada taksi online, ada kereta api bandara. Nah, tapi kebutuhan terhadap transportasi seperti Transjakarta itu memang dibutuhkan oleh masyarakat dan para pekerja di sana. Betul. Nah, tinggal kita ngitung waktunya, jam, apakah jam 8 sampai jam 10, nanti dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai larut malam, ini sedang dihitung semuanya. Nah, konsep-konsep seperti itu jangka pendek.
Nah, jangka panjangnya ya harus terus-menerus berkelanjutan supaya misalnya fase Cikarang, Jakarta, Balaraja ya mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh pemerintah DKI dan pemerintah pusat. Oke, jadi kembali lagi pemerintah daerah khususnya Jakarta, Pak Heru tidak bisa bergerak sendiri, perlu ada kerjasama dari pemerintah daerah lain dan tentunya juga masyarakat ya untuk mencoba beralih meninggalkan kendaraan pribadinya dan menggunakan transportasi umum atau transportasi massal. Apakah ini juga yang menjadi persoalan nih, warga banyak yang menggunakan kendaraan pribadinya sehingga Jakarta beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 19 Juni lalu menjadi kota polusi tertinggi Pak di dunia, di atasnya Pakistan kalau tidak salah. Itu apakah warga enggan menggunakan kendaraan pribadinya dan kira-kira kenapa sih padahal fasilitas yang sudah disediakan oleh Pak Heru ini sudah nyaman sekali, sudah AC, ada CCTV, Wi-Fi dan halte-halte lainnya juga sudah direvitalisasi, sudah begitu amat nyaman sekali. Tetapi kenapa masyarakat kita kok sepertinya enggan begitu meninggalkan kendaraan pribadinya Pak Heru? Tapi ditahan dulu Pak, kita akan jawab usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama penjabat Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru. Pak Heru, melanjutkan pertanyaan saya di segmen selanjutnya. Transportasi umum yang sangat amat nyaman untuk warga sudah disediakan. Haltenya juga sudah direvitalisasi, nyaman sekali. Bahkan ada wifi-nya, Pak Heru sebutkan. Tetapi permasalahannya kenapa warga kita sepertinya enggan meninggalkan kendaraan pribadinya untuk menggunakan kendaraan umum. Dan ini kan menjadi sebuah permasalahan yang menimbulkan permasalahan baru ya, seperti kualitas udara di DKI Jakarta yang katanya tertinggi buruknya di dunia. Bagaimana nih Pak Heru? Yang pertama, kalau kita lihat jam-jam sibuk, semua halte di DKI itu padat. Bahkan halte-halte tertentu kami akan revitalisasi dan terus itu karena kami lihat kepadatannya sudah tidak memadai dengan adanya halte yang hari ini. Maka halte itu dilebarkan, ditingkatkan. Artinya apa? Pengguna transportasi umum juga banyak gitu ya. Nah, terus pengguna kendaraan pribadi juga banyak. Artinya kapasitas menampung mereka untuk bekerja di Jakarta mungkin sudah over ya, gedung-gedung tinggi. Namun demikian tidak semerta-merta kita bisa mengatasi itu. Tapi kok saya lihat pengguna MRT terus meningkat. Pengguna Transjakarta terus. Nah artinya apa? Ekonomi Jakarta terus tumbuh. Ya kan? Nah tetapi pemerintah daerah berusaha, Pemda terus meningkatkan pelayanan itu. Nah tadi terkait dengan polusi. Polusi kan banyak berbagai macam faktor. Yaitu biarkanlah peneliti, ahli-ahli itu meneliti sejauh mana polusi udara itu Jakarta dan sekitarnya ya. Polusi Jakarta kan tidak bisa dibebankan kepada Jakarta aja. Tapi ya biarlah para ahli, para pengamat yang bisa menilai itu sehingga Pemda DKI tidak bisa sendiri juga kan. Betul. Biarlah nanti bersama-sama dengan pemerintah pusat mengatasi ini kan Jakarta ya harus sekitarnya juga harus diperhatikan. Nah, tapi pemerintah daerah tidak berpangku tangan. Kami pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus contoh meningkatkan, menambah ruang terbuka hijau, menanam pohon. Konsepnya bagaimana dengan kendaraan. Kami berusaha pemerintah daerah itu supaya kendaraan dari bahan bakar minyak menjadi baterai atau hybrid kan gitu kan.
Contoh lagi, Transjakarta sudah menggunakan bus berbaterai, ya bus listrik maksud saya. Terus begitu juga Dinas Perhubungan secara bertahap menggunakan kendaraan-kendaraan listrik bertahap. Tentunya kan beban biaya ya, kita harus hitung APBD. Nah berikutnya sebenarnya pemerintah daerah DKI Jakarta sudah memberikan insentif pajak. Jika kita membeli motor gitu, harga 20 juta, ya dia pulang dari showroomnya bawa motor itu tidak menambah biaya lagi, motor listrik ya maksud saya, tidak menambah biaya lagi kan, bebas pajak, ya, artinya STNK, BPKB itu gratis, dan kalau kita nilai itu kurang lebih 14%. Jadi kalau kita tergantung dari kendaraan motornya ya, kalau misalnya harganya 10 juta berarti sudah diberikan insentif 1.400.000 kurang lebih. Kalau di 20 juta, nah, persentase itu memberikan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah mendukung untuk salah satunya kan mengurangi emisi gas buang kendaraan. Nah, tinggal masyarakat pelan-pelan beralih. Nah, pemerintah daerah sudah memberikan itu. Nah, sejauh mana dampaknya? Ya, kalau hanya Jakarta saja untuk beradaptasi menggunakan kendaraan listrik, ya daerah lain yang berdekatan dengan kota Jakarta harus juga kan. Karena kan tinggalnya kan di Bekasi, tinggalnya di Depok, tinggalnya di Tangerang. Kira-kira itu Mas. Baik, jadi kembali lagi perlu sinergi ya antara pemerintah satu dengan pemerintah daerah lainnya, terutama penyangga Bodetabek, dan warga penyangga juga harus bisa ikut serta untuk mengurangi polusi ini, entah beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal atau beralih kendaraannya ke yang ramah lingkungan, baterai ya atau listrik. Nah termasuk juga rencana tata ruang. Rencana tata ruang DKI kan sedikit demi sedikit perubahan industri itu sudah harus bergeser kira-kira gitu. Nah itu kan kita sudah membahasnya dengan Bappenas. Nah bergesernya kemana ya? Mungkin keluar Jakarta. Rencana tata ruangnya seperti itu. Tapi kan ini tidak bisa setahun, 2 tahun. Panjang. Nah, itu perlu proses. Mereka juga perlu ada waktu, adaptasi, pindah ke misalnya daerah industri Kerawang kan perlu waktu. Perlu penyiapan tempat di sana. Walaupun 1, 2, 3, atau 10 dari usaha perusahaan itu sudah beralih ke daerah industri di Kerawang. Nah, tetapi masih ada beberapa kan di Jakarta yang memang sekali lagi perlu waktu, kemampuan mereka, modal mereka kan kita juga harus memperhatikan. Tidak semerta-merta harus dilaksanakan. Kita lihat juga dampaknya misalnya tenaga kerja dan lain-lain. Ya dampaknya kalau kita bicara polusi ya dampaknya banyak. Faktornya banyak. Ya mudah-mudahan dengan Pemda terus menanam pohon, tadi konsep-konsep kendaraan berbasis baterai listrik. Saya tidak tahu sejauh mana mengurangi polusi, tetapi usaha itu terus kita jalankan. Baik, jadi opsi sudah diberikan dan upaya untuk menangani polusi juga sudah dilakukan, luar biasa sekali. Kita bergeser sedikit mengenai permasalahan selanjutnya yaitu banjir. Tapi sebelumnya kami mengapresiasi nih, biasanya Jakarta itu di akhir tahun atau awal tahun selalu langganan banjir Pak Heru. Tapi beberapa tahun belakangan ini kita rasakan warga Jakarta tidak merasakan hujan lebat, meskipun hujan lebat ya, tetapi banjir tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan meskipun ada genangan, tetapi surutnya cepat sekali ya Pak Heru. Ini luar biasa sekali. Apakah dengan berbagai macam solusi ya, seperti waduk yang sempat dikunjungi oleh Kaisar Jepang pekan lalu, Mr. Naruhito ya, yang ke sana itu juga menjadi sebuah solusi. Dan sebetulnya apa yang dilihat oleh Kaisar Jepang waktu datang ke Indonesia, tepatnya Jakarta, Pak Heru? Ya,
Pertama, Waduk Pluit itu kan sudah terbangun sejak tahun 1980-an ya, 82 oleh Kementerian PUPR. Lantas diberikan hak-haknya atau dialihkan kepada Pemda DKI. Nah, waktu berjalan ketika sekitar tahun 2012, pemerintah daerah melakukan revitalisasi daerah di sana, sehingga ada Waduk Pluit, ada tamannya, dan ada dibangun rumah pompa, ada tanggul yang diperkuat. Nah, sehingga Waduk Pluit itu bisa berfungsi maksimum untuk penanggulangan banjir. Ya, penanggulangan banjir itu misalnya sekitar Penjaringan, sekitar Grogol, sekitar daerah Proksi dan sekitarnya, dan Mogot yang dilalui oleh Kali Angke dan Kali Kerukut, kan kira-kira seperti itu. Nah, tadi menyinggung Kaisar, sebenarnya Waduk Pluit itu beberapa tahun yang lalu pernah dikunjungi juga oleh Perdana Menteri Belanda, kalau nggak salah 2 kali. Saya mendampingi 2 kali beberapa tahun yang lalu. Nah, mereka concern sebenarnya terhadap apa sih penanggulangan banjir di DKI. Nah, perlu ada dam. Dam yang ahli kan mereka dam. Oke, kita bersepakat ada dam. Terus bersepakat lagi ada rumah pompa diperkuat, mesinnya ditambah debitnya. Nah, terkait dengan kemarin Kaisar, mungkin beliau melihat apa yang bisa dibantu terkait dengan penanggulangan banjir yang khususnya di Waduk Pluit. Dan sebenarnya Waduk Pluit itu sudah cukup bagus, ya kan. Kita sudah tadi saya katakan revitalisasi, Kali Gendongnya sebagian ya, Kali Gendong sebagiannya itu sudah bisa kita rawat. Waduk Pluitnya setiap tahun kita keruk, dan mudah-mudahan setiap saat tidak ada eceng gondok kan gitu kan. Terus fungsi-fungsi air, pompa airnya berfungsi, dipompa ke laut. Nah, PUPR sedang melakukan revitalisasi lagi, pembenahan, penyempurnaan di sisi utaranya Waduk Pluit. Di sisi utara sebelah, kalau kita ngadep ke utara, sebelah kanan itu akan dibikin tanggul lagi, memperkuat sehingga air dari laut itu bisa dikendalikan, kira-kira gitu. Nah, saya rasa itu memang Waduk Pluit adalah bagian yang terpenting di Jakarta. Oke, menjadi bagian terpenting di Jakarta untuk menangani solusi. Selain Waduk Pluit, ada juga Sodetan Ciliwung ya, BKT ini yang luar biasa sekali, juga bisa menampung ratusan kubik ya, volume air di sana. Itu sejauh ini bagaimana prosesnya, Pak Heru? Waduk Pluit itu kan di sisi utaranya 80 hektar. Nah, kita ke hulunya itu ada Kali Ciliwung. Kali Ciliwung itu harus disodet. Nah, sodetan itu namanya sodetan ke arah BKT. Nah, saat ini alhamdulillah dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar sana, termasuk juga para pihak yang memiliki lahan di sana, memahami bahwa sodetan itu sangat penting untuk sebagian mengatasi banjir Jakarta, ya kan? Dengan tidak memiliki lahan yang begitu besar, tapi dampaknya besar. Maka kan sodetan itu dari bawah ya, dari Kali Ciliwung, proses ke pipa, lantas di posisi yang Kebun Nanas itu kan harus dibuang airnya. Nah, ketika dibuang itu kan kita harus melebarkan kali yang ada supaya aliran sungainya lebih lancar lagi ke banjir kanal timur. Nah, itu sudah selesai. Terakhir kemarin 1 minggu yang lalu saya minta Pak Wali Kota di sisi-sisinya mana yang bisa kita beautifikasi dan sudah ditanam. Nah, mungkin Mas bisa lihat ke sana, lebih indah, dan pohon-pohonnya saya minta menanam yang lebih besar. Nah, jadi pemerintah pusat sudah membangun itu, kami menjaganya, ya lahan-lahan yang space memang harus bisa ditanam pohon kami tanam. Nah, itu bagian dari merawat dan kepedulian pemerintah daerah, dan juga
tanda bahwa mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat bahwa DKI sudah dibantu di dalam salah satu penanggulangan banjir, yaitu sodetan Kali Ciliwung. Oke, jadi terima kasihnya dalam bentuk penghijauan lahan ya. Lahan, perawatan, termasuk juga yang tadi tidak membuang sampah sembarangan, kira-kira itu. Baik, terakhir Pak Heru sebagai penutup di hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-496, apa Pak harapan Pak Heru untuk kota Jakarta yang kita cintai ini? Ya, pertama ulang tahun DKI 496 ini adalah bagian yang jejak sejarah lah ya. Betul. Nanti di 497 kan tentunya sudah berfungsi berbeda DKI Jakarta. Jadi harapan saya memberi semangat angka 496 ini dan Jakarta terus tumbuh menjadi kota global, terus tumbuh menjadi daya tarik bagi investor sehingga masyarakatnya bisa lebih sejahtera dan terus bisa masyarakat berbagai lapisan bisa hidup dengan nyaman. Siapapun nanti kelanjutan dari pemerintah DKI ini ya wajib berkelanjutan. Termasuk juga harapan saya, mimpi saya adalah Jakarta itu hijau ya. Maka setiap minggu saya nanam pohon. Ya, saya kepingin keluar rumah itu hijau. Kan kita tidak perlu harus hijau itu menunggu ada lahan baru menanam. Di pekarangan kita bisa, di space yang bantaran sungai yang memang bisa kita tanam. Dan terus harapan saya itu, kan indah ya kalau lihat Jakarta semuanya hijau. Betul. Kira-kira seperti itu. Baik, kita harapkan kota Jakarta bisa menjadi kota yang nyaman bagi warganya dan bisa menjadi contoh ya untuk kota-kota lain di seluruh Indonesia, mulai dari transportasinya, ruang terbuka hijaunya karena Pak Heru juga suka menanam, kemudian juga dari sektor yang lainnya ya, pembangunan drainase, waduk dan lainnya sehingga ini bisa menjadi benchmark bagi kota-kota lain yang ada di seluruh Indonesia. Maka wajar kalau kalimatnya sukses Jakarta untuk Indonesia. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Ya, contoh kami harus tetap menjaga, contoh satu menjaga inflasi di Jakarta. Kalau inflasi ini tidak Jakarta kan menyumbang inflasi nasional. Maka memang Jakarta itu wajar kalau yang saya sampaikan, sukses Jakarta ini untuk siapa? Untuk Indonesia. Untuk Indonesia itu untuk siapa? Untuk masyarakat kita semuanya. Saya yakin bahwa Jakarta itu masih menjadi magnet segalanya. Betul. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih Pak Heru telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Maaf waktunya terbatas, kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Pak Heru terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.